Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kitab Fatawa Arkanul Islam, mengingatkan sekilas apa yang telah dipelajari pada kesempatan yang terakhir. Pada kesempatan tersebut kita telah membahas tentang hukum ruqyah dan juga hukum menggantungkan ayat-ayat Al-Quran pada tempat-tempat tertentu atau pada leher seseorang. Kemudian berikutnya kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Ma ma'na al-ikhlas wa idza arada al-'abdu bi'ibadatihi syai'an akhar famal hukmu. Pertanyaan berikutnya yang diajukan kepada Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah adalah tentang apa itu makna ikhlas dan bagaimana hukumnya apabila seseorang memiliki niatan dengan ibadahnya untuk tujuan yang lain, untuk kepentingan yang lain. Maka apa yang akan disampaikan jawabannya oleh beliau rahimahullah merupakan perkara yang sangat penting, perkara yang sangat urgen, mengingat ikhlas merupakan salah satu syarat sahnya amal soleh. Tidak akan sah suatu amal soleh kecuali dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping tentunya seorang muslim harus melakukan syarat yang kedua, yaitu mutaba'ah. Ibadah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terkait dengan pertanyaan yang pertama tentang makna ikhlas, dijelaskan jawabannya oleh beliau rahimahullah. Al-ikhlas lillahi ta'ala makna, adapun makna ikhlas lillahi ta'ala adalah an yaqsudal mar'u bi'ibadatihi at-taqarruba ila Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah seseorang meniatkan dengan ibadahnya untuk bertaqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawassula ila dari karamati, dan diniatkan sebagai sarana untuk sampai kepada negeri yang penuh dengan kemuliaan atau surga. Ini hakikat ikhlas dalam melakukan ibadah. Maka beliau rahimahullah menjelaskan bahwa
Ikhlas adalah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan ungkapan lain untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, atau dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga niatan yang ikhlas adalah niatan yang tidak tercampuri dengan kepentingan duniawi. Semua ibadah dengan ikhlas, dengan tulus, hanya diniatkan untuk bertaqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalil dalam Al-Quran maupun hadis maka cukup banyak yang menjelaskan tentang wajibnya ikhlas dalam ibadah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak sebatas memerintahkan kaum muslimin untuk beribadah kepadanya, namun lebih dari itu kaum muslimin juga diperintahkan untuk ikhlas dalam melakukan ibadah. Dan juga dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa'budillaha mukhlishan lahuddin, fa'budillah, maka sembahlah Allah, ibadahilah Allah, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Maka perintah di sini menunjukkan bahwa ikhlas itu hukumnya wajib. Ikhlas dalam ibadah merupakan suatu kewajiban. Demikian halnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadisnya juga telah menjelaskan hal yang sama. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha azza wa jal la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuh. Yang artinya sesungguhnya Allah azza wa jal tidak akan menerima suatu amalan illa ma kana lahu khalisan, kecuali apabila dilakukan dengan ikhlas karena Allah, wa batughiya bihi wajhuh, dan dalam rangka untuk melihat wajahnya. Nah, kemudian beliau rahimahullah juga menyampaikan bahwa di antara bentuk keikhlasan adalah seseorang melakukan ibadahnya dalam rangka untuk mengharap surga kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap sebuah negeri yang penuh dengan kenikmatan yang luar biasa dan kekal abadi. Maka perlu diketahui bahwa niatan seperti itu sama sekali tidak bertentangan dengan keikhlasan dalam melakukan ibadah. Kenapa demikian? Karena dalam sekian banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa aminus solihati lahum jannat. Bagi mereka jannat, surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Maka
di antara harapan setiap muslim dalam melakukan ibadah adalah agar bisa masuk ke dalam surga. Namun demikian, ulama menjelaskan bahwa niatan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai satu-satunya niatan, satu-satunya harapan, sebatas untuk bisa masuk ke dalam surga dan selamat dari siksa api neraka. Meskipun kata para ulama, amalannya tetap sah, ibadahnya tetap sah, namun keikhlasannya tidak akan sempurna. Keikhlasannya tidak akan sempurna kalau semata-mata memiliki niatan seperti itu. Maka perlu diketahui bahwa harapan atau niatan seperti itu diperbolehkan. Boleh seseorang dengan ibadahnya mengharap agar masuk surga dan selamat dari siksa api neraka. Namun sekali lagi jangan dijadikan sebagai niatan yang paling utama atau satu-satunya niatan dalam melakukan ibadah. Tentu niatan yang paling utama adalah lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berpindah kepada pertanyaan berikutnya terkait dengan hukum seorang muslim yang melakukan ibadah dan memiliki niatan yang lain. Pada asalnya dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah, namun dia juga memiliki niatan yang lain. Maka dijelaskan oleh beliau rahimahullah tentang hal ini, fafihi tafsilun. Dalam hal ini ada perincian. Hasab al-aqsam at-taliyah, dengan perincian sebagai berikut. Al-qismul awal, perincian yang pertama, ketika seseorang ikhlas dalam beribadah namun dia juga memiliki niatan yang lain, memiliki tujuan yang lain. Perincian yang pertama, kata beliau rahimahullah, an yuridat taqarrub ila ghairillahi ta'ala bihadihil ibadah. Seorang berniat untuk mendekatkan diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang dilakukan. Wa nailis sana'i 'alaiha minal makhluqin, dan bertujuan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Mungkin pada awal pelaksanaan ibadah seseorang punya niatan yang ikhlas, dalam arti dia memiliki niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, namun ternyata seiring dengan berjalannya waktu, dia juga memiliki niatan yang lain dalam rangka untuk mendapatkan pujian manusia. Dan inilah yang disebut dengan riya. Riya adalah melakukan ibadah agar dipuji oleh manusia, melakukan amal soleh dengan motivasi untuk mendapatkan pujian dari manusia. Maka terkait dengan niatan seperti ini dijelaskan oleh beliau rahimahullah, fahada yuhbitul amal. Maka niatan seperti ini dapat membatalkan amalan seorang hamba. Amalnya tidak sah dan tidak membuahkan pahala.
Dan kita tahu penyakit riya ini sangat identik dengan orang-orang munafik. Sangat identik dengan sifat orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka dalam surat An-Nisa, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Dan apabila orang-orang munafik itu bangkit untuk melakukan salat, maka mereka pun bangkit dengan bermalas-malasan. Mereka berniat untuk melakukan riya di hadapan manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah melainkan hanya sedikit. Maka seorang mukmin, seorang muslim harus senantiasa mewaspadai penyakit riya. Karena penyakit riya adalah penyakit kalbu, penyakit rohani yang tidak bisa diindra, yang tidak bisa dilihat dengan pandangan mata secara zahir. Dan penyakit riya ini sejalan dengan tabiat dasar manusia. Bukankah seorang manusia suka untuk dipuji, suka untuk disanjung? Sehingga betapa banyak orang yang terjangkiti penyakit riya dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Sampai-sampai di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang berperang dalam rangka untuk mendapatkan pujian manusia, rela mempertaruhkan jiwa dan raganya demi untuk mendapatkan pujian manusia. Subhanallah. Dan pernah ditanyakan oleh sebagian sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang yang yuqatilu riyaan, seorang yang berperang karena riya demi untuk mendapatkan pujian manusia. Maka dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya, fahuwa fi sabilillah." Siapa saja yang berperang, berjihad dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, fahuwa fi sabilillah, maka dialah mujahid fi sabilillah. Penyakit yang sangat sulit untuk diketahui, sangat sulit untuk dideteksi. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengkhawatirkan penyakit riya ini akan menimpa para sahabatnya daripada fitnah Dajjal. Bisa kita bayangkan, padahal fitnah Dajjal fitnah yang sangat luar biasa, fitnah yang akan muncul di akhir zaman nanti. Namun Nabi SAW lebih mengkhawatirkan penyakit riya ini daripada fitnah Dajjal, yang diistilahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai asyirkul khafi. Penyakit riya adalah kesyirikan yang tersembunyi. Dan dijelaskan oleh ulama bahwa penyebab kenapa Nabi SAW lebih mengkhawatirkan penyakit riya daripada fitnah Dajjal adalah karena penyakit riya adalah penyakit yang tidak bisa dilihat secara zahir dengan pandangan mata manusia. Penyakit kalbu, penyakit rohani. Sementara Dajjal bisa diketahui keberadaannya secara zahir. Dan penyakit riya ini bisa mengancam seorang muslim kapanpun dan dimanapun dia berada. Sementara Dajjal hanya akan muncul di akhir zaman. Inilah sebabnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengkhawatirkan fitnah riya daripada fitnah Dajjal terhadap para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in.
maka tentunya kita sebagai manusia biasa, dalam arti bukan termasuk golongan para sahabat, tentu lebih dituntut untuk berhati-hati dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus benar-benar mewaspadai penyakit riya dan berusaha untuk menjauhinya. Para sahabat yang kondisinya seperti itu dengan keimanan yang kuat dan dengan keilmuan yang sangat luas, sementara Nabi SAW masih hidup di tengah-tengah mereka. Namun demikian Nabi SAW masih saja mengkhawatirkan penyakit riya tersebut akan menimpa para sahabat. Sehingga penting untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah riya. Kemudian terkait dengan perincian yang pertama ini dijelaskan oleh beliau rahimahullah, wa fi sahih min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan di dalam kitab As-Sahih dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis tersebut, ana aghna syuraka 'ani syirki. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku paling tidak butuh kepada sekutu dalam kesyirikan. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa saja yang melakukan suatu amalan asyraka fihi ma'i ghairi, dalam keadaan dia menyekutukan aku dalam amalannya tersebut, taraktuhu wa syirkah, maka aku akan meninggalkan dia, meninggalkan pelakunya dan kesyirikannya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik merupakan perbuatan dosa yang paling besar, dan kesyirikan ini memiliki bentuk yang sangat banyak, jenis yang sangat banyak. Di antaranya adalah riya. Kemudian terkait dengan bagaimana keabsahan amalannya, apakah riya itu bisa membatalkan ibadah secara keseluruhan atau tidak, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau yang lain, bahwa di sana ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan ketika seorang hamba melakukan suatu amal soleh kemudian terjangkiti penyakit riya. Maka di sana ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama dijelaskan oleh beliau rahimahullah adalah ketika penyakit riya ini muncul sebelum pelaksanaan ibadah. Sejak awal niatan seorang hamba dalam melakukan ibadah adalah untuk riya, untuk mendapatkan pujian manusia. Sebagai contoh misalnya ketika hendak melakukan sedekah, niatannya memang ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan misalnya, atau niatan-niatan yang semisal dengannya. Seorang misalnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ada seorang mukallaf misalnya, seorang non muslim yang masuk Islam,
kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan tujuan semata-mata agar dikatakan sebagai seorang muslim, agar disebut-sebut sebagai seorang non-muslim yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata itu. Maka kalau kondisinya demikian, dijelaskan oleh beliau rahimahullah, ibadah yang dilakukan atau amal soleh yang dilakukan tidak sah dan tidak membuahkan pahala sama sekali. Ini keadaan yang pertama. Sejak awal memang niatannya adalah untuk melakukan riya. Nah, kemudian perincian yang kedua atau kondisi yang kedua adalah ketika seseorang niatan awalnya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Nah, kemudian muncul penyakit riya di tengah pelaksanaan ibadah. Niatan awalnya ikhlas lillahi ta'ala, namun muncul riya ketika dia melakukan ibadah. Nah, bagaimana hukumnya? Beliau jelaskan, kalau orang tersebut merasa tidak tenang dengan keberadaan riya dalam kalbunya, dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkannya, maka kalau kondisinya seperti itu, amalannya tetap sah, ibadahnya tetap sah, dan tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap keabsahan ibadahnya. Ketika melakukan sholat tahajud misalnya, niatan awalnya ikhlas lillahi ta'ala. Nah, kemudian tiba-tiba muncul riya di tengah pelaksanaan ibadah. Dia berusaha untuk menghilangkannya dan merasa tidak tenang, maka ibadahnya tetap sah. Adapun ketika orang tersebut tidak ada upaya sama sekali untuk menghilangkannya dan bahkan merasa tenang sampai selesai pelaksanaan ibadah, maka kondisi yang seperti ini bisa membatalkan ibadahnya. Maka penting untuk berusaha sekuat tenaga menghilangkan riya yang tiba-tiba muncul ketika melakukan ibadah. Jangan merasa tenang dengan keberadaan riya, harus dilawan dan jangan dibiarkan. Kemudian kondisi yang ketiga adalah ketika riya tersebut muncul setelah selesai pelaksanaan ibadah. Muncul setelah selesai pelaksanaan ibadah. Maka beliau rahimahullah menjelaskan bahwa riya yang seperti itu sama sekali tidak akan mempengaruhi keabsahan ibadah, sehingga ibadahnya tetap sah, dan tidak pula mengurangi kesempurnaan pahala amal soleh yang dilakukan. Nah, kenapa demikian? Karena ibadahnya sudah selesai. Ibadahnya sudah selesai, sehingga riya yang muncul tidak akan ada pengaruhnya sama sekali. Dan riya ini munculnya di dalam kalbu. Telah kita sampaikan tadi bahwa riya adalah penyakit kalbu, penyakit rohani, bukan kemudian terucap secara lisan. Tidak demikian. Lain halnya ketika seseorang membanggakan amal soleh yang pernah dilakukan di hadapan orang lain. Nah, untuk min dzalik, kalau seperti itu maka bisa membatalkan pahala amal soleh yang pernah dilakukan. Itu bukan riya namanya.
membanggakan amal soleh yang pernah dilakukan di hadapan orang lain. Seperti ketika seseorang melakukan suatu amal soleh kemudian berbangga diri dengan amal solehnya tersebut di hadapan orang lain. Maka na'udzubillah min dzalik bisa membatalkan amal soleh yang pernah dilakukan. Orang yang bersedekah kemudian mengungkit-ungkit pemberian sedekahnya bisa membatalkan pahala sedekah yang pernah dilakukan. Meskipun sudah selesai sedekahnya. Demikian perincian yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Adapun perincian berikutnya insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika.